Oke, salam jumpa kembali bersama kami di A4U Official. Di sini saya akan membawakan panduan mengenai portal desa digital yang akan membahas mengenai administrator dari aplikasi ini, khususnya di bagian menu sekretariat desa. Dan yang belum like video ini, tolong di like video ini, di subscribe, dan tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan mengenai aplikasi ini. Dan langsung kita ke videonya. Oke, kita sudah masuk di portal desa digital, bagian menu homepage dari aplikasi ini. Dan ini tampilan baru untuk versi yang kebaru, yang kalau tidak salah ini versi 1.4 ya. Sudah lebih keren sekarang tampilannya. Oke, kita langsung saja kita login. Oke, kita masukkan password dengan username-nya. Oke, kita sudah masuk di bagian backend atau administrator dari portal desa digital. Di sini bisa lihat tampilannya juga sudah baru ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan kali ini. Kita akan bahas mengenai menu sekretariat desa. Oke, di sini kita pilih sekretariat desa. Di sini ada beberapa submenu lagi. Untuk bagian sekretariat desa yang terdiri dari surat masuk, surat keluar, SKKDes, peraturan desa, inventaris, dan klasifikasi surat. Oke, sekarang kita mulai dari klasifikasi surat. Kita langsung klik, maka akan muncul tampilan yang di sebelah ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa data yang sebelumnya sudah ada atau default dari aplikasi ini. Dan bisa kita lihat di bagian atas juga ada beberapa fitur ya, tambah klasifikasi baru, hapus data terpilih, import dan unduh. Dimana untuk bagian fitur unduh kita dapat mengunduh format dari surat yang sudah kita buat sebelumnya. Import kita bisa menambahkan, kita mengupdate, kita mengupload format baru. Kita bisa menghapus data terpilih, kita bisa menghapus data multiple, dan kita bisa tambahkan klasifikasi surat baru. Oke, kita langsung klik klasifikasi surat baru, maka akan muncul tampil seperti ini. Di sini kode merupakan kode dari surat yang akan kita buat, klasifikasi surat. Maksudnya klasifikasi surat yang akan kita buat, nama dari surat yang akan kita buat, dan keterangan dari surat itu digunakan untuk klasifikasi surat bagian apa, atau dikhususkan surat itu untuk keperluannya apa. Nah, tinggal diisikan saja di sini menurut kode dengan nama dan lain-lain sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Contohnya ini untuk kode suratnya, nama suratnya, dan keterangan dari suratnya. Oke, kita lanjut ke bagian surat masuk. Di sini muncul tampilan surat masuk. Di sini juga terdapat beberapa fitur yang seperti tadi, ada tambah surat masuk baru, hapus data terpilih, cetak, dan unduh. Untuk menambahkan surat baru yang masuk, kita bisa langsung klik di sana, tambah surat masuk. Di sini kita tinggal mengisikan nomor urut dari surat masuk, tanggal penerimaan surat. Kita bisa scan juga untuk soft copy dari surat yang masuk itu, supaya kita bisa punya backupan selain hard copy. Jadi hard copy-nya juga bisa masuk. Kemudian kode klasifikasi suratnya kita bisa pilih di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih di sini.
Selanjutnya lagi ada tanggal surat. Oh maaf, ada nomor surat. Habis itu ada tanggal surat, tanggal berapa surat itu dibuat, nama pengirimnya siapa, atau dari instansi, dinas, badan, SKPD, OPD, dinas terkait dalam pengiriman, isi singkat dari perihal surat tersebut. Dan kita bisa disposisikan surat ini kepada siapa, misalnya untuk kasih layanan atau sekretaris desa, atau kita bisa pilih lagi. Dan isi disposisi untuk dilakukan surat itu, dan kita bisa simpan. Oke, sekarang kita bahas bagian menu surat keluar. Di bagian surat keluar juga sama, ada beberapa fitur di atas seperti tadi, tambah surat keluar baru, hapus data terpilih, cetak, dan unduh. Fungsinya sama seperti yang penjelasan awal tadi. Di sini surat keluar berfungsi untuk mendata surat-surat yang kita keluarkan dari desa, kampung, atau kelurahan kita yang ditujukan kepada dinas terkait atau instansi terkait. Cara memasukkannya, surat keluar kita bisa langsung klik dan muncul di sana ada nomor surat. Langsung kita tinggal bisa isi sesuai dengan form yang ada di sana. Kemudian kita bisa langsung save atau simpan surat yang tadi, dan nanti datanya akan muncul di depan sini. Oke, kita masuk di bagian SK Kades. Di sini terdapat beberapa fitur juga, tambah SK Kades baru, hapus data terpilih, dan cetak sama unduh. Di sini kita bisa tambahkan SK Kadesnya. Kita tinggal isikan form ini seperti dan sesuai ketentuan formnya. Kemudian kita bisa langsung simpan data-datanya. Oke, yang ini untuk mengisikan unggah dokumen, itu untuk mengisikan file PDF mungkin dari SK Kadesnya, untuk mungkin nanti kita bisa bacakan atau di download. Dan kita isi keterangan, kemudian kita simpan. Oke, kira-kira begitu nanti munculnya di sini untuk SK Kades. Kalau sudah diisi, kemudian kita lanjut di bagian peraturan desa atau Perdes. Di sini kita bisa tambahkan juga hapus, cetak, dan unduh. Dan untuk kalau misalnya kita mau tambahkan, kita langsung ditambah Perdes baru. Dan kita tinggal mengisi form ini sesuai dengan ketentuan form ini. Selesai kita isikan semua, kita bisa tekan tombol simpan dan hasilnya akan muncul di sini. Oke, kemudian kita masuk di bagian yang terakhir, inventaris desa. Inventaris desa ini lebih tepatnya saya kurang tahu bagian inventaris desa karena saya belum terlalu paham bagaimana cara menginputkannya. Jadi di sini saya akan membahas saja beberapa kategori. Ada terdapat beberapa kategori di sana, bisa teman-teman lihat. Dan tinggal diisikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat atau di wilayah setempat, desa, kampung, atau kelurahan. Di sini saya tidak bisa menentukan apa-apa, dan saya minta maaf untuk bagian ini. Saya belum ada penjelasan mengenai bagaimana cara menginputkannya. Dan kira-kira sekian dulu panduan untuk portal desa digital di bagian sekretariat desa. Dan apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa bantu dukung channel ini bisa dengan like video ini, subscribe channel ini, dan juga tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan mengenai aplikasi ini.
Dan untuk panduan-panduan sebelumnya dapat dilihat di link deskripsi. Kemudian di sana juga terdapat link resmi dari aplikasi Portal Desa Digital. Silakan di-download apabila berminat. Silakan join juga ke grup Facebook kami. Nanti semuanya linknya saya sertakan di bawah deskripsi video ini. Dan kira-kira sampai di sini dulu untuk panduan Portal Desa Digitalnya untuk di bagian sekretariat desa, dan saya ucapkan terima kasih. Akhirnya kami pamit.